Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Jesni Arjelina Kubia. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Bagian Timur di Makassar, semester 6 dengan nomor stambuk 2201382. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tentang fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, fenomena sosial yang saya akan bagikan adalah kemiskinan. Nah, apa itu kemiskinan? Yang saya pahami tentang kemiskinan adalah sebuah penyakit. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai sekarang banyak sekali kita jumpai orang-orang yang berada dalam kemiskinan. Padahal kita tahu bersama bahwa kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk miskin, tetapi kita diciptakan paling unik dari semua ciptaan. Kita dilengkapi dengan akal budi, tetapi kita tidak menggunakan akal budi kita dengan baik untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi justru kita mengubur dalam akal budi kita tidak mau berusaha dan lebih kepada membutuhkan saluran tangan dari orang lain. Nah, di kesempatan kali ini saya juga mengutip beberapa ahli yang mengatakan definisi kemiskinan. Apa itu kemiskinan menurut para ahli? Nah, para ahli yang pertama yang mengatakan kemiskinan yaitu Levitin. Levitin mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena kurangnya barang dan pelayanan yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai standar hidup yang layak. Artinya mereka membutuhkan sesuatu tetapi tidak ada barang. Mereka membutuhkan pelayanan tapi kurang pelayanan. Artinya mereka tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi taraf hidup mereka, tetapi kurangnya barang dan pelayanan. Ahli yang kedua adalah Friedman. Friedman mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa sumber keuangan, barang atau jasa, jaringan sosial, organisasi sosial politik. Nah, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup yang pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena ini mencakup politik dan moral. Pada bidang ekonomi, kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda. Politik dan ekonomi di seluruh gambaran di atas tentang ini dapat diatasi dengan mencapai objek penghasilan di luar potensi, apalagi institusi tempatnya bekerja melarang. Berikut adalah mengukur kemiskinan. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut mengacu pada set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat, negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah atau jumlah yang menopang kebutuhan tubuh manusia. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah dolar Amerika Serikat. Dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah per hari. Dengan batasan ini, maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi 2,7 miliar orang. Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28%. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region di negara maju. Kondisi ini menghadirkan kaum tunawisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota di ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara biasanya disebut sebagai negara berkembang. Kemiskinan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan satu kompleks sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi. Indikator yang banyak digunakan adalah indikator global dengan menggunakan pendekatan moneter seperti garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank dengan batas USD 125 projection power of poverty, atau melalui pendekatan konsumsi dasar basis need yang digunakan di Indonesia. Untuk melihat persoalan kemiskinan secara holistik, dikembangkan IKM, Indeks Kemiskinan Multidimensi. Konsep tersebut pertama kali dikembangkan oleh Oxford Poverty atau Human Individu atau OPHI berkolaborasi dengan National Development Program atau UNDP pada tahun 2010. Tujuan utama dari dikembangkannya konsep tersebut adalah untuk memetakan indikator-indikator kemiskinan secara lebih komprehensif dan jelas. Kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup. Dalam sebuah lingkungan belajar, terutama murid yang kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka yang seperti dijelaskan oleh Abraham Maslow dan hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini beralih ke kemiskinan pada umumnya itu efek Matthew. Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan kapital manusia dan kapital individu seseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses kapital institusional dan kapital sosial yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan yang pertama penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai atau akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Yang kedua, penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Penyebab subbudaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Menghilangkan kemiskinan. Bagaimana cara kita menghilangkan kemiskinan? Yang pertama, bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan di masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya adalah BLT. Yang kedua, bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pekerja, dan lain-lain.
Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan bagaimana kita menghilangkan kemiskinan. Closing statement dari saya adalah terlahir dari keluarga sederhana, saya terdorong untuk terus berjuang agar saya tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Selagi masih kuat, maka berusahalah agar dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Sampai jumpa.